adalah sumber mujizat. Bersama Yesus pasti Anda dan saya menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji hidup kita tanpa masalah. Yang namanya lautan pasti ada gelombang. Tuhan tidak berjanji kita hidup tanpa gelombang, tapi Tuhan berjanji kita mengatasi segala gelombang untuk mencapai pelabuhan tujuan akhir kita dimuliakan bersama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji langit tanpa mendung. Di balik mendung yang gelap ada sinar matahari yang sanggup menyinari dengan terangnya yang dahsyat. Saudaraku, biarlah hari-hari ini waktu Anda punya masalah, problem, persoalan, Anda tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi Anda tahu masalah, sakit penyakit, kesulitan, tantangan adalah awal daripada mujizat. Waktu Musa di depan menghadapi laut Kolso yang begitu dalam dan lebar, di belakang ada tentara Fir'aun yang mengejar. Sebenarnya itu masalah, maju kena, mundur kena. Tapi ingat, masalah adalah awal daripada mujizat. Dan Musa ke atas mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Melalui program Miracle Service 60 menit ke depan, Anda akan menerima yang namanya mujizat. Sebab dalam Yesus selalu ada mujizat. Masalah boleh ada, mujizat sungguh nyata. Terima baik-baik firman Tuhan, ikut memuji Tuhan bersama kami, ikut menyembah Tuhan, dan imani baik-baik, bertobat dari dosamu, dan terimalah kesembuhan dalam segala hal. Mujizat sungguh nyata untuk Anda. Miracle Service untuk Anda sekeluarga bersama Yesus. 23, mujizat 5 tambah 2 sama dengan 5.000, sisa. Tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangan yang lebih dahsyat. Katakan haleluya. Mari kita baca sama-sama ayat 1. Saya baca dulu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Ayat 2 sudah baca. 2, 3. Banyak orang punya motivasi berbondong-bondong ikut Yesus, bukan mau menyembah Yesus, bukan mau menjadi murid Yesus, tetapi mereka hanya mau menerima mujizat. Anda dan saya terima mujizat itu nggak salah, tapi jangan hanya terima mujizat, tapi kau menerima mujizat yang terbesar, hidupmu diubahkan. Katakan yes. Ikut Yesus, jangan berhenti di matematika. 5 tambah 2 sama dengan 7. Bersama Yesus 5 tambah 2 bisa 5.000. Bersama Yesus sungai bisa dibelah, laut bisa dibelah, dari langit turun roti, dari batu keluar air. Tapi jangan berhenti hanya mujizat. Orang berbondong-bondong hanya karena mujizat, tapi engkau menjadi pelaku mujizat. Katakan haleluya. Mujizat terbesar bukan lumpuh berjalan, bukan buta melihat, bukan tuli mendengar, tetapi mujizat terbesar, saudara dan saya, diubahkan hidup kita. Katakan, jadi siapa dalam Kristus? Lebih keras, 2, 3. Saya adalah ciptaan baru. Saya yang lama. Tangannya ikut saya yang lama. Sudah berlalu. Saya yang baru. Sudah datang. Ada yang menarik untuk kita lebih dalam, ayat yang keempat. Ayat ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4 bersama. 2, 3. Dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, berkatalah ia kepada Filipus. Jadi Yesus bukan hanya mengajar firman, mengetahui kebutuhan rohani mereka, tapi Yesus mengetahui kebutuhan jasmani mereka. Lalu Yesus panggillah yang namanya Filipus. Ini koordinator konsumsi. Katakan yes. Apa kata Yesus? Berkatalah ia kepada
koordinator konsumsi, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus tanya, ada pabrik roti mana ya yang bisa membuat roti untuk 5.000 orang, itu laki-laki saja, belum wanita, berarti 10.000, belum anak-anak 15.000, di mana ya belinya? Yesus tahu nggak nanti bakalannya dia akan memecah-mecahkan roti? Sangat tahu, dia adalah Maha tahu, katakan Maha tahu. Tetapi Tuhan menguji. Coba ayat berikutnya menjelaskan. Ayat yang ke-6. Baca bersama saya jemaat. Ketika Yesus ayat yang ke-6, 2-3. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu. Tuhan tuh tahu apa yang dia akan lakukan untuk kita. Saya tanya, orang tua tahu nggak apa yang dilakukan untuk anaknya? Sangat tahu. Apalagi ibu, mami. Jadi istri saya pasti tahu nih. Tiba-tiba istri saya BBM saya, bajunya Joel ketinggalan. Oh iya, tak apa-apa ya. Maka saya bawa bajunya. Maminya tahu bajunya ketinggalan. Terus anak saya juga telepon saya, raketnya ketinggalan. Ya, saya juga bawa. Saya tahu. Saya lebih tahu daripada anak saya tahu. Bapa di surga tahu persis apa yang akan dilakukan untuk Anda. Tapi kita akan menjadi keki kalau anak kita berkata gini, papi, besok kira-kira saya makan enggak ya? Aku ragu nih, makan enggak ya? Lihat anak begini gimana? Anak saya nggak pernah tanya, makan enggak? Nggak pernah. Pernah tanya kamu, papi, kita makan enggak bakalan minggu depan? Pasti makan, lihat subur-subur. Bapak tahu apa yang dilakukan untuk anaknya. Yesus juga tahu persis. Katakan, Yesus sangat tahu apa yang akan dilakukan untuk kita anak-anaknya. Kamu tahu istrinya dahsyat. Tapi mari kita lihat ayat 7 ini mewakili kita hari ini. Kata Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Anda tahu, upah satu hari itu 1 dinar. Coba saya bandingkan sekarang. Sekarang upah satu hari di Jogja berapa? 50.000. Coba tak Agung, 50.000 kali 200 berapa Pak? 1 juta. Itu di Indonesia. Di Amerika sekarang Pak. Satu hari di Amerika $100 Pak. 1 juta. Kali 30 kali 200 Pak. 200 juta. Betul ya? Uang 200 juta untuk beli roti ini nggak cukup. Kalau di Amerika, di Indonesia lain lagi. Nggak cukup. Walaupun sepotong kecil. Dan yang jadi masalahnya, uangnya siapa? Tanya sama Yudas, Das, gimana kondisi keuangan kita? Nggak cukup. Terus yang jadi masalah adalah, pabrik rotinya di mana belinya? Kita mulai berpikir-pikir nih. Kalau saya pikir-pikir, nggak kepikir, ya jangan pikir. Bilang, jangan pikir-pikir. Saat ku tak melihat jalanmu, ini dipercepat kasetnya. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan kita sama-sama. Hatiku percaya, oh, percaya, hatiku percaya, selalu ku
nggak bisa mikir, ya jangan pikir, percaya aja. Coba kalau Anda pikir, tubuh kita ini. Kalau, maaf, jantung kita minta pensiun aja setengah jam. Apa jadinya? Dead, mati. Coba kita pikir, jantung. Jadi kalau mau tidur bilang sama jantungnya, jangan berhenti ya. Serius, sudah. Paru-paru jangan berhenti. Jantung dan paru-paru 24 jam bekerja. Jangan dipikir. Percaya. Nah, saya tantang Anda, harusnya Filipus, di mana kita beli roti? Saya percayalah, Yesus tahu apa yang dikerjakan. Aman kan? Tapi dia, uang 200 dinar gak cukup. Di mana belinya? Seorang dari murid-murid yang lain yang agak pintar juga, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ekor ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Oh, kelihatannya cerdas juga, tapi hang. Namanya ini telat mikir, tell me. Di sini ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi menurut matematika, 5 tambah 2 kan 7. Ini 5.000, nggak mungkin. Nah, saya mau beritahu sama Anda. Apa yang nggak mungkin hari-hari dalam hidupmu? Pikirkan. Kalau secara lahiriah, mukjizat 5 roti 2 ikan, ya saya tahu. Udah ngerti Pak. Coba diaplikasikan ke hidup kita. Yang nggak mungkin bersama Tuhan menjadi mungkin. Nah, yang nggak mungkin serah apa dalam hidupmu? Sekarang misalnya Anda anak kos-kosan, serba pas, makan Indomie aja separuh. Saya ngalami yang namanya saudara, satu hari makan saya cuma beras setengah kilo. Saya bikin nasi, lalu saya masak telur 1 biji, campur terigu 1 on. Itu bukan terigu telur namanya, terigu bau telur. Ngalami yang namanya hidup itu nggak enak. Waktu saya sekolah Alkitab, menunya hari Senin, nasi, ingat Pak Yosef, sama tempe. Selasa tempe sama nasi. Rebus nasi dan tempe. Ya sama aja. Sehingga kalau ada ayam gitu saudara, kita doanya harus buka mata. Kalau tutup mata, ayamnya jalan-jalan. Itu zaman Pak Yosef dulu, ngaku-ngaku. Ya. Saya beritahu sama Anda, apa yang nggak mungkin sekarang? Nggak ada kerjaan. Apa yang nggak mungkin? Belum punya pacar, padahal udah punya pekerjaan. Udah punya istri, belum punya anak. Udah punya anak, pengen tambah anak. Kita nggak tersinggung banyak anak. Banyak anak, banyak jemaat. Katakan haleluya. Belum punya usaha sendiri. Belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya motor. Hal yang nggak mungkin. Sekarang, yuk pegang janji Tuhan. Sakit nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang, udah pulang aja deh. Makan yang enak-enak. Artinya, sudah mau berangkat. Tapi dengar, apa yang nggak mungkin? Apa yang nggak bisa? Tuhan sanggup menjadikan bisa. Tepuk tangan yang dahsyat. Lalu apa yang harus kita lakukan hari ini waktu Anda menghadapi ketidakmungkinan? Nggak mungkin ini, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Secara matematika, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, setiap kita pergi ke Israel, pasti kita pergi ke tempat yang namanya Tabga. Tabga ini tempat Yesus membuat 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi 5.000. Mari kita lihat kata Yesus. Waktu Andreas berkata, apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ayat yang ke-11. Ayat 10. Baca sama saya, ini langkah pertama. Saya akan berikan kepada saudara 3 langkah untuk kita boleh menerima mukjizat 5 tambah 2 sama dengan 5.000 dan sisa 12 bakul. Ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput,
Maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Saudara perlu tahu yang dipakai oleh Tuhan adalah persembahan anak kecil ini, 5 roti dan 2 ekor ikan. Anda perlu tahu, roti ini bahasa aslinya adalah artos. Bahasa Jawanya uang nih. Artinya makanan yang terdiri dari tepung dicampur dengan air dan dipanggang. Roti itu bukan makanan yang mewah sehari-hari. Hanya tepung sama terigu dan dipanggang. Tapi ini makanan pokok orang Israel waktu itu. Bahkan rata-rata sebenarnya mereka membawa bekal. Tapi mungkin kehabisan atau bagaimana hanya anak kecil ini. Lalu ikan dalam bahasa Yunaninya, kalau tadi roti bahasa Yunani adalah artos, maka ikan bahasa Yunani adalah ovia atau ovarion atau opsarion. Nah, ikan ini juga merupakan makanan utama daripada penduduk di Galilea atau Israel waktu itu. Di Danau Galilea ada kira-kira 153 spesies ikan. Apa yang istimewa? Yesus menyuruh mereka duduk. Dan yang dahsyat, mereka mentaatinya. Uang sebanyak 200 dinar menurut perhitungan tidak akan cukup. 1 dinar harganya kurang lebih hanya sama dengan 20 sen dolar. Dan merupakan upah kerja seorang buruh untuk 1 hari. Dengan beranggapan bahwa keluarga itu makan 3 kali sehari, dapat disimpulkan bahwa setengah dinar akan dapat membeli makan untuk 15 porsi. 1 dinar cukup banyak. Tetapi itu pun tidak cukup. Karena apa? Orangnya terlalu banyak. Total 15.000 orang. Jadi 200 dinar sebenarnya cukup kalau hanya 5.000. Tapi karena ada wanitanya 5.000, anaknya 5.000 lagi, nggak cukup. Tapi Yesus tidak perhitungkan itu tentang nggak cukup, nggak mungkin, nggak bisa. Langkah pertama adalah memiliki pikiran Kristus. Ikuti tangan saya. Memiliki pikiran Kristus. 2, 3. Nggak mempersoalkan yang nggak mungkin. Persoalan yang mungkin aja. Lalu sebenarnya waktu mereka berkata, nggak mungkin. Apa artinya? Karena menurut pikirannya sendiri. Coba hari-hari ini Anda sedang berpikir sendiri atau berpikir seperti Yesus berpikir? Katakan yes. Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati, angkat tangan, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Tepuk tangan yang dahsyat. Hari-hari ini milikilah pikiran Kristus. Nggak apa-apa. Lihat, Yesus berkata, Bapak kalau boleh lakukan cawan ini, tapi bukan kehendakku yang jadi. Yesus ada di perahu yang terombang-ambing, diserang badai, bisa tidur. Karena apa? Menurut pikiran Kristus, nggak mungkin tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Bilang kiri kanan, nggak mungkin Tuhan tenggelam. Itu bukan Tuhan, namanya hantu. Saya beritahu Anda hari ini, miliki pikiran Kristus. Jangan bantah, jangan ngeyel. Uang 200 dinar, nggak cukup. Ini 5 roti, 2 ekor ikan, apa artinya? Kayak minterin Tuhan gitu loh.
Yang kedua, kita lihat langkahnya. Ayat yang ke-10. Suruhlah orang-orang itu duduk, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki saja banyaknya. Yang dasar yang kedua, bukan hanya memiliki pikiran Kristus, tapi yang kedua, mentaati perintah Kristus. 2, 3. Mentaati, kurang keras, 2, 3. Apa perintah Kristus? Suruh duduk, duduk. Kalau zaman sekarang pasti udah udah demo. Lapar, lapar. Gawat nih, duduk. Berkelompok-kelompok, ini juga dirimakan menjadi kelompok-kelompok sel. Boleh, unity, duduk, mereka duduk. Dan yang dasar apa? Setelah mereka duduk, langkah ketiga terakhir. Dari anak kecil tadi yang mempersembahkan apa yang dia punya, Yesus mengucap syukur. Ikuti tangan saya. Dari apa yang ada, kita mengucap syukur. Setuju, saudara? Apa yang ada pada Anda hari ini, bersyukur. Persembahkan. Abraham mempersembahkan Ishak, bukan yang lain. Itu yang dia punya. Anak kecil ini yang mempersembahkan 500 dan 2 ekor ikannya, itu yang dia punya. Waktu Tuhan tanya sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ya itu yang ada pada dia. Apa yang ada padamu? Bersyukur. Para suami, bersyukur atas istrimu. Jangan bersyukur atas istri orang lain. Atau istri, bersyukurlah atas rumahmu, jangan rumah orang lain. Bersyukur. Atas apa yang ada? Bersyukur. Dan Yesus memecah-mecahkan. Dari apa yang ada pada kita, kita bersyukur. Dipecah-pecahkan. Lalu cukup Yesus berkata, bagi. Tentu muridnya mikir, hah? Bagi. Waktu dibagi, yang di sini penuh lagi. Dibagi, penuh lagi. Dibagi, penuh lagi. Persis seperti hamba pelayan yang menimba air di tempayan, berikan kepada pemimpin pesta di Yohanes pasal 2. Loh, ini apa sih artinya? Ikut aja. Diminum, anggurnya jauh lebih manis. Jadi Anda hari ini, kalau mau menerima mukjizat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang hil dan mustahil. Ada 3 langkah penting. Katakan nomor 1, memiliki pikiran Kristus. Katakan yes. Kedua, mentaati perintah Kristus. Ketiga, dari apa yang ada, bersyukur seperti Kristus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Jemaat katakan, Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Oh, Dia selalu pegang janjinya. Oh, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Biar musik lembut musik, suatu mata semua. Baik Anda umat Miracle Service di tempat ini dan pemirsa Miracle Service di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia. Tuhan mengerti. Dia Bapa tahu apa keperluan anaknya.
Yesus tahu apa yang harus diperbuatnya. Tapi kadang Yesus menguji kita untuk kita bergantung kepada Dia. Namun satu hal yang Dia minta, percaya. Siapa yang mau dengan percayamu, kau memiliki pikiran Kristus. Dengan percayamu kau mentaati perintah Kristus. Dengan percayamu kau dari apa yang ada kau bersyukur seperti Kristus. Yang mau angkat kedua tanganmu tinggi. Yes, Lord. Ada 3 langkah utama untuk Anda lakukan. Yang pertama, miliki pikiran Kristus. Kedua, mentaati perintah Kristus. Ketiga, dari yang apa ada, engkau bersyukur seperti Kristus bersyukur. Dan kitab suci mencatat, 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Semua makan, sisa 12 bakul. Dengar, kau bukan hanya cukup, kau akan berlimpah-limpah. Kau bukan hanya diberkati, kau dikejar berkat. Kau bukan hanya disembuhkan, kau jadi alat kesembuhan. Keluargamu dipulihkan, pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, hidupmu disembuhkan. Saudaraku, Yesus adalah sumber mujizat. Sehingga siapapun yang bertemu Yesus, apakah itu Nikodemus, guru agama Yahudi, apakah itu Sakius, pemungut cukai, bahkan apakah itu Lazarus sudah dikubur, atau us-us yang lain. Setiap yang ketemu Yesus mengalami mujizat dan jadi alat mujizat. Kita pernah dengar Khairul Anwar, pujangga sastra Indonesia, yang pernah berkata mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi kali ini kita dengar Khairul Anwar yang lain lagi, yang akan menyaksikan dia ingin hidup selamanya di surga. Amin. Bersama Yesus. Kisah lengkapnya kita dengarkan, Miracle Story dari Sang Khairul Anwar. Silakan Pak Anwar. Terima kasih Pak Tim. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kenalkan nama saya Khairul Anwar. Saya mau sedikit bersaksi tentang penyertaan Tuhan dan zaman Tuhan, mujizat Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Di waktu saya itu umur 8 bulan, saya itu dikasihkan orang, saya belum pernah kenal ibu saya yang sebenarnya. Tetangga-tetangga saya itu ngomong gini, kamu bukan anaknya, kamu bukan anaknya. Karena tetangga-tetangga ngomong kayak gitu, orang tua saya angkatin. Saya sering diajar, saya sering dipukulin. Kalau ngajar saya seperti ngajar musuh. Jadi kehidupan di keluarga, rumah tangga, bapak ibu saya setiap hari berantem. Setiap hari berantem, dan pelampiasannya saya. Tetangga saya juga sering ngomong sama saya, kamu kalau diajar kayak gitu, kamu jangan mau, kamu lariel, kamu minggato. Di situ saya sering ya lihat bapak sama ibu angkat saya itu berantem. Saya itu dalam hati kecil, saya itu punya dendam ya. Suatu saat saya besar, saya bunuh orang yang nyakitin saya ini. Saya bunuh orang yang nyakitin ibu saya ini. Dan saya harus nyari ibu saya yang asli dan bapak saya yang asli. Kenapa kok saya dikasihkan kepada orang ini? Mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah kelihatan nakalnya. Di daerah saya itu paling nakal. Kalau ada orang ditempeleng saya, rumahnya bocor saya. Pokoknya ada apapun kekacauan itu saya yang bikin. Saya sering ikut bela diri, saya sering ikut ke dukun, saya untuk ngasah ilmu, saya untuk cari jati diri itu saya sering berantem. Saya senang tawuran, di mana ada dangdutan, keramaian apa, saya di situ pasti saya bikin keributan. Saya itu punya pikiran gini loh, saya gimana ya caranya nyari ibu saya yang asli, yang namanya Juaria Lubis itu. Saya cari di mana, jadi saya bikin onar, biarin saya nama saya nanti tenar. Terus akhirnya sampai saya balap liar saya nggak takut mati. Saya main motocross biar masuk TV, biar kalau masuk TV ibu saya yang asli ketemu. Sampai detik ini pun saya berharap ibu saya ketemu dimanapun ibu saya. Namanya Juaria Lubis itu, saya kepingin tahu. Suatu saat saya jadi pembalap nasional, di situ saya belum menemukan ibu saya. Akhirnya saya nikah dengan anaknya orang yang paling kaya di daerah saya. Pernikahan itu 5 tahun saya tidak bahagia. Karena
udah perbedaan status sosial yang sangat tinggi. Jadi mantan istri saya itu kehidupannya yang foya-foya, minum apa, saya juga terpengaruh di situ, obat-obatan. Akhirnya saya cerai, saya pindah ke Jakarta. Di sana saya kenal narkoba lebih jelas lagi. Saya nakal, tahu seks bebas, tahu narkoba, tahu gimana caranya, pokoknya semuanya lah. Sampai kalau saya di diskotik atau saya pergi pulang dari diskotik, saya bawa cewek itu 5, 3, 9. Saya lampiaskan dendam saya. Karena nikah pertama, saya tidak bahagia, disakiti wanita, ibu saya meninggalkan saya. Yang kedua, ibu asuh saya kalau ngajar saya kayak gitu. Jadi itu saya dendam. Akhirnya saya itu pernah nikah siri, cerai, nikah siri sampai 12 kali. Jadi setelah saya nikah, istri saya itu ngomong, ini loh narkoba, ini loh enak, ini loh pil ini. Jadi saya itu ketagihan. Jadi saya ketagihan, kalau di Jakarta daripada ketagihan gini, beli mahal, lebih baik saya jual juga. Akhirnya saya belajar sedikit-sedikit jual. Oh ada untungnya saya buat pakai sendiri, untung duit saya buat masuk ke diskotik. Ya, itu juga langsung saya punya ide-ide, oh bikin ekstasi gini, bikin sabu gini. Saya misalnya beli satu dibanding satu, itu saya racik sendiri, saya olah sendiri biar saya dapat keuntungan besar. Setelah pakai narkoba dan minum minuman keras itu saya timbul pikiran-pikiran itu jahat sekali. Ada pikiran, wah nanti jangan-jangan ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Jadi saya reka-reka sendiri. Jadi saya kalau ada orang dekat atau apapun, saya itu kepingin nyakitin. Jadi supaya dia nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya itu dijuluki Raja Licin dulu. Jadi saya dikejar polisi, ya, kalau saya naik sepeda motor, naik mobil, saya nggak bakalan ketangkep waktu itu. Jadi saya ketangkepnya itu adik saya ketangkep duluan, baru saya. Keluar dari penjara saya tidak kapok. Saya malah lebih besar. Dan saya kepingin kaya, dan saya kepingin nyari orang tua saya. Nggak ketemu sampai saat ini, nggak ketemu. Jadi udah suatu hari ada kejadian anak buah saya ketangkep, ngomong ketangkep, terus saya disuruh SP-nya mau saya bunuh, saya sikati, saya pulang, saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni aku habis bunuh ini, aku bosen Tuhan dengan kejadian yang kayak gini, setiap hari aku main pelacur, setiap hari aku nakal, setiap hari aku, pokoknya kehidupan yang kayak gini, aku sudah bosen Tuhan. Aku mau hidup yang baru Tuhan. Itu sambil saya berdoa, ngomong sama Tuhan, tunjukkan Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Tuhan, kamu itu siapa? Kamu itu yang apa? Kamu itu yang bagaimana? Kamu itu tunjukkan, kalau kamu bentuknya binatang apa? Kalau kamu pohon apa? Kalau kamu batu, uang, atau apapun juga Tuhan, aku akan sembah Engkau Tuhan. Terus saya tiduran jam 2:30 malam, saya mimpi ketemu Tuhan Yesus di atas bukit. Dan saya dipanggil, ikutlah aku. Ikutlah aku. Saya lihat Tuhan Yesus di atas bukit, dia pakai jubah putih, dan di situ dikelilingin banyak orang pakai jubah putih. Dan dia manggil saya, ikutlah aku. Saya samperin, dia lebih dekat, saya lihat semuanya, oh ya, Tuhan Yesus. Oh ya, Tuhan Yesus. Dan saya tahu kalau saya sedang tidur. Terus bangun dari mimpi, saya mikir gini, apa itu mimpi itu Tuhan Yesus? Enggak percaya, itu mimpi. Saya telepon teman saya masuk diskotik lagi, tolong siapin ekstasi, sabu, perempuan sama minuman. Di situ saya minum, saya nyabu, saya makan ekstasi, saya main perempuan. Di situ semuanya nggak ada rasanya, tawar semuanya. Saya sampai mikir gini, apa saya itu mulai narkoba itu mulai kecil, mulai saya itu ganja mulai tahun 80-an sampai sekarang ini, apa saya itu tubuh saya kebal, sudah
enggak ada reaksinya. Saya pulang. Saya ada rumah makan. Setelah itu kok ada cewek cantik datang. Saya samperin. C, mau kemana kok cantik? Mau ke gereja. Waduh, mau ke gereja. Udah saya lalu aja lagi. Oh, bukan cewek nakal. Saya masuk di dalam itu, di ruangan saya ada suara tanyain, mimpimu itu apa? Kayak ada suara, tanya lagi, tanyain, mimpimu itu apa? Saya 2 kali kayak gitu, saya jalan nyamperin Cece itu, saya tanya, C, boleh saya duduk di sini sebentar? Oh boleh Pak. C, kalau orang mimpi itu ketemu Tuhan Yesus itu gimana? Saya Kristen mulai kecil belum pernah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Katanya Cece-nya itu. Kalau Bapak mimpi ketemu Tuhan Yesus, itu Bapak itu dipanggil secara khusus sama Tuhan Yesus. Bapak mau hari ini ikut saya ke gereja? Mau. Dengan potongan saya yang rambut yang kayak gitu, saya tuh diajak ke gereja. Saya pikir gini, waduh di gereja nanti orang ini enggak takut lihat saya kayak gini. Saya masuk diajak ke gereja, shalom, shalom gitu. Enak, kenalin ini keluarga kita yang baru. Diomongi keluarga, saya yang nggak punya keluarga kayak gitu, kepingin makan bareng sama keluarga. Di situ diomongi keluarga, hati saya yang jahat, saya yang bengal, saya yang kaku, saya yang kasar. Itu rasanya kayak disiram es. Saya ngerasain enak ya di gereja. Di situ ada puji-pujian. Saya itu nangis dengar pujian itu. Saya dilawat Tuhan. Pujiannya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Saya waktu itu nggak bisa pujian, cuman saya jawab gini, Tuhan, aku mau Tuhan yang kayak itu. Aku mau Tuhan yang kayak itu. Uban Tuhan, aku mau yang kayak gitu. Udah selesai pujian, saya itu nangis terus. Juga ada firmannya lagi, ditambahin firmannya. Jadi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Wow, tubuhku adalah bait Allah. Jadi Allah berdiam di dalam tubuh aku. Saya langsung berpikir, wah aku salah, aku zina, aku pernah nyakitin orang. Bahkan aku pernah ngilangin nyawa orang, aku pernah gini, semuanya pernah. Wah, Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Nangis, saya itu nangis terus. Ibadat hampir 2 jam itu saya nangis terus, nangis. Terakhir dengar puji-pujian lagi, mujizat itu nyata. Saya malah nangis itu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Saya langsung nangis. Nangis, dengar lagu mujizat itu nyata. Saya nangis, saya gak bisa bendung air mata. Terus ada orang yang deketin saya, Pak mau saya doain? Ya mau. Kepala saya dipegang gini, saya didoain, Pak, Bapak ini anakmu pulang ke rumahmu, dia mau bertobat, menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Tuhan, saya nangis, udah nggak tahu apa-apa, nangis. Kayak nangisnya saya itu kayak lihat video saya nakal, saya berzina, saya ini, semua. Jadi saya kejelekan saya, dosa-dosa saya terlihat semua. Saya nangis terus. Tuhan, kalau memang Kau ada mujizat yang kayak gitu, ubah aku Tuhan, selamatkan aku. Aku enggak mau di penjara lagi, aku enggak mau hidup yang kayak gitu lagi. Ubah aku Tuhan, ubah aku kepingin kayak orang-orang yang normal itu Tuhan. Bekerja pagi, jam 7 pulang jam 4, kumpul sama keluarga dan punya rumah tangga yang harmonis, punya anak, punya istri, pekerjaan yang halal Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau ubah. Selesai doa, saya pulang. Sama Cece itu, saya jalan, saya masih dicari polisi. Saya ngomong kayak gitu, polisinya yang nyari saya itu udah ketemu. Saya sudah ngomong sama Cece itu, kalau saya nanti sama polisi ini ditangkap, saya enggak mau ditangkap, dia apa saya yang mati. Jangan Bapak harus ngandalin Tuhan Yesus. Iya
bantu doa saya sih. Udah dibantu doa. Akhirnya Tuhan juga meluputkan semuanya. Minggunya lagi saya diajak ke gereja. Saya diajak di gereja, Pak Khairul mau minggu ke gereja, mau. Sabtu malam minggu gak ke diskotik, malam gak ke diskotik, kayak mau kepingin ketemu pacar, hati saya seneng, besok mau ke gereja. Jam 4:30 itu saya udah bangun, saya nyetrika ke meja, nyemir sepatu, saya bentar lagi ke gereja. Saya punya pacar saya telepon, di mana kamu? Saya di rumah. Loh, kok gak ke diskotik? Enggak, saya sudah tobat, aku mau ke gereja. Loh, kamu masa mau ke gereja, apa kamu mau ngebom gereja? Enggak, saya singkat cerita, saya ceritain pacar saya itu, dia seneng. Oh ya, kalau gitu kamu nanti jemput aku di bandara, aku jam 11 datang, kamu minta hadiah apa? Enggak, aku enggak minta hadiah apa-apa. Akhirnya, ya wis, nanti kalau kamu nggak minta hadiah apa-apa, nanti kamu jemput aku, dia ngajak bercinta sama saya. Ya wis, nanti kita bercinta aja. Oke, nanti saya jemput jam 11. Saya pergi ke gereja dengan Cece itu. Duduk di belakang sendiri, waktu saya mikir gini, kalau saya di belakang, saya ada apa-apa lari. Kalau saya dikejar polisi, saya lari, bisa lari, kesempatan lari. Ibadah dimulai pagi, pujian saya tidak dapat apa-apa. Firman saya tidak dapat apa-apa. Mau doa berkat pulang. Waktu saya doa gini, saya pulang. Saya punya pikiran gini. Saya punya imajinasi gini. Bentar lagi saya pulang. Saya ketemu pacar saya, jemput pacar saya, dan saya mau berzina. Apa yang terjadi? Pak pendetanya turun dari mimbar, nyamperin saya dipegang kepala saya, pundak saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa gelap yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Saya langsung gemeteran ini. Tuhan, ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, apa yang aku pikirkan Engkau tahu. Aku percaya Engkau Tuhan Yesus, sekarang aku percaya. Dan hari ini Tuhan, aku mau dibaptis, aku mau ikut Engkau Tuhan. Ibadah selesai, Pak pendetanya saya samperin. Pak pendeta, kenalin, nama saya Khairul Anwar. Saya nakal, saya kurang ajar, pokoknya saya nakal semuanya. Nakalnya nggak bisa disebutin karena nakal. Saya hari ini kepingin dibaptis, Pak. Oh, tidak bisa. Loh, kalau tidak bisa, saya nakal lagi, yang dosa Bapak. Saya itu orang nakal. Maksudnya, ada pengajaran dulu. 1 minggu saya ada pengajaran, minggu depan saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, keluar dari kolam baptisan, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tinggalin harta bendamu, pulang ke Malang. Saya mikir gini, Tuhan ini aneh. Saya kerja, saya bela-belain masuk bui, masuk hukuman, tidur tidak enak, saya kemana-mana, bawa senjata, hidup saya pertaruhkan kayak gitu, semuanya kayak gini mau suruh ninggal. Doa lagi, saya nggak percaya. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah dibaptis. Tinggalin harta bendamu, pulang ke Malang. Saya nggak mikir panjang, langsung saya ikut. Ya Tuhan, saya minta uang teman saya, 100.000 rupiah. Tuhan, ini aku ikut Engkau. Saya pulang ke Malang tidak bawa apa-apa, punya uang 100.000 rupiah. Ini 100% ikut Engkau hancur atau 100% ikut Engkau berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus aku pulang. Saya pulang Malang. Semuanya saya tinggalin, saya pulang ke Malang. Dan di Malang sampai Malang, saya itu doa lagi. Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan? Saya sekarang sudah di Malang. Saya dengar suara lagi, jual bakso sama mie. Tuhan ini aneh. Saya ini pembalap. Saya di sini dulu menantunya orang paling kaya. Saya bisa nyetel motor. Tapi kalau saya jual bakso, saya nggak mungkin. Udah, diem. Saya sehari itu jalan-jalan. Doa lagi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku udah di Malang, Tuhan. Tuhan ngomong, jual bakso sama mie.
2 kali Tuhan nyuruh saya langsung berangkat, saya pergi, saya lirik di situ ada meja, ada korden, ada panci, kayak semuanya udah disediakin. Saya pinjem punyanya tante-tante saya itu, saudara-saudara saya itu saya pinjem. Sampai orang-orang ngomong, itu gila, itu edan, lihat edan. Anak kalau kebanyakan narkoba, hidupnya rusak, di penjara, istrinya banyak, kawin cerai. Lihat sekarang dia gila, jualan bakso, jualan mie. Pancinya bukan panci bakso, pancinya panci biasa, kompornya biasa, etalasenya dari etalase rokok. Semua orang daerah saya ngomong saya itu edan. Akhirnya bakso saya dan cuimi saya kasih nama bakso cuimi edan. Disitulah saya mau kerja, nuruti perkataan Tuhan. Tuhan, ini aku sudah mengerjakan apa yang Engkau suruh Tuhan. Aku sekarang jualan bakso sama mie. Nggak bisa bikin bakso bulatnya ini, saya nggak bisa bikin bulat, nggak bisa bulat benjol-benjol kayak jambe. Terus tapi saya mau dituntun Tuhan. Tuhan ini bumbunya nggak ngerti Tuhan. Bumbunya saya pokoknya saya ngasih bumbu katanya. Terus sehari itu saya jualan dapat duit 28.000. Setelah saya megang duit segitu banyak, megang duit 28.000, saya tidurnya itu enak. Tuhan terima kasih, hari ini aku dapat duit 28.000. Besoknya lagi saya belanja ke pasar dengan duit 28.000, sisanya masih banyak, jualan lagi. Orang setiap hari ngomong saya itu edan. 3 hari kemudian kompornya diminta sama saudara saya. Rul, kompornya Pak Likmu itu nggak bisa mandi, mau masak nggak bisa. Kamu itu dipinjemin kompor kayak gini, nggak boleh. Aku itu mau tobat, aku itu bukan gila, bukan edan. Aku mau tobat, aku mau cari duit yang halal. Kok kayak gini nggak boleh. Saya marah-marah, setelah saya marah itu, saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku udah nggak boleh marah. Kompornya diminta sama saudara saya, Tuhan. Tolong Tuhan, aku mau minta kompor harganya tadi loh 160.000 Tuhan, tolong saya diberi Tuhan. Apa yang terjadi? Hari itu saya dikasih untung 180.000 dan saya bisa beli kompor. Penyertaan Tuhan setiap hari sama saya itu sampai 1 tahun. Saya bergumul sama Tuhan gitu, saya doa hubungan intim sama Tuhan. Setahun saya punya 8 cabang. Setelah setahun punya 8 cabang, apa yang saya minta Tuhan, saya nggak punya sepeda motor, Tuhan ngasih. Tuhan, aku pingin beli meja kursi, Tuhan belikan. Tuhan, saya pingin mobil, Tuhan ngasih. Semuanya. Jadi setahun itu hubungan saya sama Tuhan intim sekali. Saya doa apa, Tuhan jawab. Akhirnya saya kecantol sama langganan di pasar. Dia jual bahan-bahannya mie, jual bahan-bahannya bakso. Dia setiap hari ketemu saya, terus kita jalin hubungan. Saya ngomong, dia kalau mau nikah sama saya dan mau ikut Yesus, setelah itu orang tuanya tahu saya nggak boleh dia dinikahkan dengan orang lain, itu awal saya mulai lagi balik. Saya masuk narkoba lagi, saya nakal lagi, saya ke diskotik lagi, saya minum lagi, saya nyabu lagi. Setahun kemudian, bisnis saya itu hancur. 8 itu 7 habis, tinggal 1. Tinggal 1 warung saya yang lama. Tuhan langsung ngomong kayak gini, saya dengar suaranya itu masih jelas teringat saya. Terusin Khairul, bentar lagi kamu masuk penjara, terus kamu mati. Ampuni aku Tuhan, hari ini aku mau bertobat, aku mau melayani Engkau Tuhan. Langsung saya putuskan, saya cari gereja. 2 tahun itu saya keliling gereja. Masuk gereja di luar Malang karena saya takut sama komunitas saya, takut sama keluarga saya takut sama masyarakat saya. Jadi saya itu pindah. 2 tahun setelah saya Tuhan ditegur Tuhan gitu, ya Tuhan, saya mau ke gereja, saya mau melayani Engkau. Begitu saya masuk ke gereja, ketemu teman saya diginiin. Ngapain kamu kok gereja ke sini? Kamu kok jauh-jauh ke nyari gereja? Di Malang apa enggak ada gereja? Kamu jadi bajingan, jadi penjahat, kamu berani, masa kamu
baik, enggak berani. Ayo kamu ke sana, cari gereja, di situ kamu bisa bertumbuh, berbuah. Cari gereja sana. Akhirnya saya masuk suatu gereja dan di sana saya mau memutuskan untuk melayani. Sampai sekarang saya di gereja sana melayani. Kerinduan saya, juga saya itu rasanya kayak punya beban sama Tuhan. Saya kayak punya utang budi sama Tuhan. Saya diselamatkan, saya dipanggil dari kehidupan yang kotor. Sekarang saya keterangnya yang luar biasa Tuhan Yesus ini. Saya mau ngabdi. Hari-hari saya bangun pagi jam 4:30. 4:30 saya pergi ke menara doa. Di situ saya doa pagi. Setelah doa pagi saya pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar, saya masak. Masak saya pelayanan di penjara. Nyari jiwa-jiwa, nyari teman-teman saya yang dulu, yang nakal-nakal itu. Mereka kaget semua lihat saya. Kalau saya masuk penjara, mereka tanya, "Bos, kasus apa lagi? Bos, ditangkap apa lagi? Ayo, kamu ikut saya ke sini, duduk di sini." Saya ditangkap. Tangkap siapa, Bos? Tangkap Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan, di sana itu banyak teman-teman saya, sekarang mereka juga sekarang mengenal Tuhan Yesus, juga yang anak-anak perempuannya yang nakal, banyak yang dibaptis sekarang. Jadi di rumah itu sampai saya sediain form, tiba-tiba orang itu datang ke rumah, Pak Khairul kan sekarang udah bertobat. Caranya bertobat itu gimana, saya mau tobatnya, dibaptis. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya bisa diubahkan, kalau mujizat terjadi dalam hidup saya, itu juga bisa terjadi dalam hidup Anda. Demikian kesaksian saya, jadikan berkat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Tim. Yes. Saudaraku, sungguh dahsyat. Kesaksian Khairul Anwar menjadi inspirasi buat kita bahwa Yesus sanggup memberikan miracle kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, asal hati kita terbuka. Waktu Khairul menerima mimpi dari Yesus langsung, pertama nggak kebuka, tapi akhirnya dia juga kebuka hatinya, dan hidupnya diubahkan. Demikian juga Anda, jika Anda mungkin menerima mimpi yang sama, atau menerima firman melalui miracle service ini, melalui pewahyuan dari firman Tuhan di Alkitab, Anda buka hatimu, izinkan Yesus masuk di hatimu, bertobat dari dosamu, jadikan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhanmu. Pasti engkau menerima mukjizat dan jadi alat mukjizat. Salam mukjizat. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik 2000 tahun lalu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Setelah melalui program Miracle Service ini, Anda menerima lawatan, menerima mukjizat, dan menerima perubahan hidup. Jangan berhenti di sini, ini belum selesai, ini baru mulai. Beri dirimu dibaptis menjadi murid Yesus, setia beribadah dan melayani Dia. Ingat, bersama Tuhan Yesus Kristus, Anda bukan hanya terima, tapi Anda juga menjadi saluran mukjizatnya. Mari bergabung dalam program Miracle School di mana engkau berada. Bahkan Anda boleh melayani bersama-sama. Anda boleh menghubungi kami untuk konsultasi, boleh menghubungi kami untuk bersaksi. Nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup Anda dan saya. Dengar, bersama Yesus, Anda pasti terima mukjizatnya dan menjadi mukjizatnya. Salam Miracle Service.